Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Di hari perhentian yang Tuhan telah berikan kepada kami boleh bersama-sama beribadah bersama dengan jemaat-Mu di rumah masing-masing maupun di tempat ini. Kiranya seperti yang Tuhan janjikan dan Tuhan perintahkan, saat kami datang kepadamu, berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami, baik di ruangan ini, baik hamba-Mu yang menyampaikan, maupun setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan melalui sarana multimedia, baik pagi ini maupun sebentar sore. Tuhan kiranya yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini dalam tangan pengasihan dan berkat-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur pada Tuhan, hari ini kita kembali dapat beribadah kepada Tuhan setelah sepanjang minggu. Tuhan sudah menyertai kita, suami, istri, anak-anak, keluarga, semua ada dalam pimpinan dan berkat Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan teks dari Yohanes pasal 19 yang tadi sudah dibacakan, ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Saudara yang kasih Tuhan, tema hari ini saya beri judul sudah selesai. Ini perkataan daripada Tuhan Yesus yang nanti kita akan lihat bersama apa yang dimaksud dengan sudah selesai. Saya mau sedikit membuka firman Tuhan hari ini dengan pemahaman bahwa ketika saudara dan saya menjadi bayi atau kita punya anak yang masih kecil, ketika anak-anak kita bayi bicara, maka perkataannya itu bisa jadi perkataan ucapan pertama bayi yang dilahirkan itu. Bisa berupa ada mama atau papa atau a dan sebagainya. Kita begitu senang sebagai orang tua kalau yang sudah punya anak mendengar ucapan pertama, kalimat pertama dari bayi itu. Namun saya tidak pernah menemukan satu buku yang menulis tentang kalimat pertama dari bayi-bayi yang pernah lahir dalam dunia ini. Enggak ada. Karena ucapan walaupun orang tua begitu senang ketika anaknya bicara ma atau pa atau pi dan sebagainya, nggak ada artinya bagi kalimat itu sendiri. Namun ketika bayi itu hidup, manusia itu hidup, lalu sampai di dalam usia tertentu, sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, maka orang-orang mencatat, khususnya orang-orang yang berpengaruh atas dunia ini, dalam satu buku yang saya pernah baca dan saya simpan di dalam perpustakaan gereja, kalimat-kalimat terakhir dari orang-orang, apakah itu raja, apakah itu teolog, bahkan orang-orang yang melawan Tuhan, para ateis sekalipun, dicatat kalimat ucapan terakhir sebelum orang itu meninggal. Jadi bukan apa yang pertama yang diucapkan yang penting, tapi apa yang terakhir yang diucapkan oleh seseorang yang pernah hidup di muka bumi ini. Itulah yang harus saudara dan saya perhatikan. Nah, hari ini kita memperhatikan dua ucapan terakhir ketika Yesus sudah ada di atas kayu salib. Kita tahu bahwa ada 7 ucapan Tuhan Yesus di atas kayu salib, seperti dituliskan oleh keempat Injil. Yang pertama, saya sedikit mereview supaya saudara punya gambaran utuh. Baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes mencatat 7 perkataan, tapi tidak semua. Ada yang dicatat oleh Matius, tidak dicatat oleh Markus. Ada yang dicatat Markus, tidak dicatat oleh Yohanes, dan sebaliknya. Perkataan pertama, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu dicatat dalam Lukas pasal 23 ayat 34. Lalu sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di taman Firdaus, di dalam Firdaus. Itu dicatat oleh Lukas juga 23 ayat 43.
Yang ketiga, Tuhan Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu." Itu hanya dicatat oleh Yohanes dalam Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Waktu yang lalu kita perhatikan minggu lalu. Lalu kalimat yang keempat, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Matius 27, Markus pasal 15 mencatat itu. Nah, ini dua kalimat yang akan kita renungkan pada khotbah hari ini. Aku haus. Di ayat 28 Yohanes pasal 19. Lalu sudah selesai ayat yang ke-30. Dan kalimat yang terakhir, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Itu dicatat di dalam Lukas. Saudara perhatikan, Yohanes begitu fokus tertarik kepada ucapan Yesus di atas kayu salib. Dua kalimat yang kita mau renungkan pada hari ini. Yang pertama adalah aku haus. Lalu nanti yang kedua kita akan renungkan sudah selesai. Mari kita lihat bagian yang pertama, aku haus. Kalau saudara memperhatikan Mazmur 69 ayat 22, jauh-jauh hari ketika ratusan tahun sebelum Yesus Kristus hadir, Daud di dalam Mazmur dia mencatat, "Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam." Minum anggur asam. Ternyata ini mau menunjuk kepada Yesus Kristus. Demikian juga Mazmur 22 ayat 16, "Lidahku melekat pada langit-langit mulutku." Pernahkah saudara merasa begitu haus, begitu kering mulut kita, sampai lidah kita melekat pada langit-langit mulut? Ini menunjukkan kehausan yang begitu haus, begitu sangat, tidak ada air selama berjam-jam, mengeluarkan cairan begitu banyak. Nah, kalau saudara memperhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan, aku haus, ada dua hal yang terjadi dalam Matius 27 ayat 34 dan 48. Di sana kita tahu bahwa orang Romawi biasa membius orang-orang yang disalib, diberikan semacam campuran anggur dan empedu, tujuannya supaya membius, supaya rasa sakit yang dialami berjam-jam lamanya oleh seorang yang disalib tidak dirasakan begitu parah, sedikit meringankan. Tapi kalau kita baca Matius 27 ayat 34 maupun 48, pada waktu tentara Romawi memberikan minum yang berupa campuran anggur dan empedu, maka Tuhan Yesus menolaknya. Mengapa menolak? Karena saya melihat dan para ahli juga setuju bahwa Tuhan Yesus tidak mau menjalani salib dengan sebuah pembiusan. Dia benar-benar mau dalam kesadaran yang penuh, dalam penyerahan yang total. Dia lakukan semua dengan segenap hati, tanpa pembiusan yang dilakukan biasa oleh tentara Romawi. Namun di dalam Yohanes pasal 19 ayat 28 kita melihat bahwa ketika cairan tubuh saudara dan saya punya cairan kurang lebih 2/3, 80% kurang lebih. Para ahli mengatakan manusia dalam tubuhnya, kandungan di dalam diri manusia itu, tubuhnya adalah berupa cairan. Lalu ketika sekitar 6 jam lamanya mulai disiksa, mengeluarkan darah, mengeluarkan keringat, seluruh cairan dalam dirinya begitu terkuras habis, mengalami dehidrasi, maka Tuhan Yesus menyatakan, aku haus. Bukan mau minta minum, tapi satu kalimat teriakan dari yang paling dalam menunjukkan kemanusiaan Yesus Kristus, bahwa secara fisik dia adalah manusia yang sejati seperti saudara dan saya. Ketika kita tidak minum, maka kita mengalami kehausan. Saudara kasih Tuhan, sedikit saya meneliti bahwa tahun 300 sampai 400 sebelum Masehi, kita tahu bahwa kerajaan Persia sudah memulai yang namanya penghukuman mati, death penalty. Hukuman mati diberlakukan melalui cara disalib. Itu sudah dimulai sejak 300 sampai 400 sebelum Masehi di dalam kerajaan Persia. Lalu kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi melanjutkannya, khususnya di dalam kaitan konteks Tuhan Yesus Kristus disalibkan. Saya membaca ada satu fisiologis namanya Jeremy Ward dari London King's College. Dia mengungkapkan secara detail, cuma saya sampaikan secara umum saja bagi saudara, bagaimana orang yang disalib itu dia mengalami kekurangan oksigen.
Kalau orang kekurangan oksigen, bukan hanya dia mengalami kekurangan oksigen, tapi juga kekurangan cairan tubuh. Kekurangan oksigen, kekurangan cairan tubuh yang namanya dehidrasi, maka akan membuat berbagai kegagalan fungsi dari organ-organ tubuh. Nah, kondisi ini yang dialami oleh seorang disalib, ditambah lagi maka berat tubuhnya yang dipakukan bukan tangan, telapak tangan, sebetulnya di antara telapak tangan, di pergelangan, di lengannya itu dipakukan, maka orang itu tergantung dan dia menahan, kakinya ditekuk 45 derajat dan tangannya harus memikul berat tubuhnya. Dalam kondisi seperti ini, maka orang-orang yang disalibkan menurut Jeremy Ward seringkali mengalami gagal nafas, paru-paru berfungsi tidak normal, jantung berfungsi tidak normal, dan seringkali mereka ngap-ngap karena harus dipakukan menahan berat tubuh dan kesulitan bernafas karena kondisi-kondisi yang tadi saya sebutkan. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa orang-orang seperti ini ketika harus mengalami itu diharapkan oleh tentara-tentara Romawi dalam kekaisaran Romawi, diharapkan sekitar tidak sampai 24 jam maka orang yang mati dengan cara disalib harus mati. Namun apa yang terjadi ketika kita membaca Alkitab, besok ada hari Sabat, ada hari di mana orang harus menyiapkan diri untuk satu perayaan Sabat, maka orang-orang kriminal yang disalib diizinkan untuk dimatikan lebih cepat dengan cara dipukul, dipatahkan kakinya, lututnya yang tadi tekuk 45 derajat pada waktu disalib. Maka orang yang dipatahkan kakinya, dia tidak lagi punya otot paha untuk memikul berat tubuhnya, dan sehingga dia akan mengalami gagal nafas. Saudara, bandingkan dengan orang yang saat ini ketika ada dalam situasi pandemi, alat yang paling dibutuhkan oleh rumah sakit adalah ventilator. Bagaimana membantu alat pernafasan, kasih oksigen supaya orang itu tidak mengalami gagal nafas yang mengakibatkan kematian. Itu sebabnya ketika tentara Romawi mematahkan penjahat sebelah kiri dan sebelah kanan, tujuannya cuma satu, supaya otot di kakinya tidak lagi bisa memikul badan, maka dia terjatuh dan tidak bisa bernafas, lalu orang itu gagal nafas, mati. Namun berbeda dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ketika kita membaca di dalam Injil yang lainnya, tentara ketika melihat bahwa harus dimatikan dan sampai kepada Yesus Kristus, Alkitab tidak pernah salah. Mazmur 34 ayat 21 mengatakan, yang melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Tidak ada satu pun tulang yang patah dari Yesus Kristus. Sudah dibuatkan dalam Mazmur pasal 34 ayat 21. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita renungkan bagian yang pertama. Aku haus. Apa artinya buat saudara dan saya? Ketika Tuhan Yesus meneriakan aku haus, apakah saudara pernah mengalami kehausan di dalam hidup ini? Seorang ahli gizi dari Universitas Gadjah Mada mengatakan orang bisa tahan tidak makan sampai 3 minggu. Kalau orang dibiarkan tidak makan, dia bisa bertahan. Menurut dokter ahli gizi ini 3 minggu dia bisa bertahan. Tapi kalau orang tidak dikasih air, tidak dikasih minum, maka dia hanya bisa bertahan 4 sampai 7 hari. Memang tergantung situasi temperaturnya. Kalau demikian panas, begitu banyak cairan keluar, jangan-jangan tidak sampai 4 hari sudah meninggal. Ini menurut ahli gizi. Apalagi dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus meneriakan aku haus, mau menyatakan bahwa penderitaannya begitu mendalam, begitu berat, penderitaan hukuman murka Allah harus ditanggung bagi umat manusia, khususnya bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya.
Saudara mungkin masih ingat apa yang dikatakan dalam Lukas pasal 16 ayat 24. Ketika orang kaya yang di alam maut itu, yang tidak ada belas kasihan kepada sesama, yang namanya tidak dicatat di dalam kitab kehidupan, berteriak dari alam maut, "Bapa Abraham," Lukas 16 ayat 24, "kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Orang butuh air, kehausan, ketiadaan air menunjukkan sebuah penderitaan yang amat sangat. Saya ingat seorang yang kena kanker. Di akhir-akhir kehidupannya, dia bercerita, "Pak, saya begitu haus. Saya perlu es batu supaya saya bisa membuat lidah saya tidak kering." Kehausan melambangkan sebuah penderitaan. Bukan hanya di dalam dunia ini saja, tetapi di dunia akan datang, di dalam kekekalan. Teriakan, "Aku haus, aku perlu air." Bicara tentang penderitaan, tentang kesulitan, tentang kesusahan yang terjadi dalam dunia ini. Dalam konteks Yesus Kristus, kesulitan, penderitaan dia harus tanggung. Dan terakhir, sebelum dia mati, dia katakan kalimat ini, "Aku haus." Saudara yang kasih Tuhan, ini satu kalimat penghiburan yang besar luar biasa bagi kita. Kalau saudara dan saya mengalami kesulitan, mengalami kesukaran, mengalami penderitaan, apapun itu, ingatlah, Tuhan Yesus sudah berkata, "Aku haus. Aku sudah menderita bagi kamu. Kamu tidak perlu lagi menderita. Aku sudah tanggung seluruh murka Allah, dan engkau tidak perlu lagi menanggungnya." Bukankah ini kalimat penghiburan yang sangat besar ketika saudara menjalani hari-hari kita, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah apapun yang kita alami? Kalau kita sudah benar di hadapan Tuhan, namun kita masih mengalami kesulitan, kesukaran, mengalami apapun itu, air mata, ingatlah, di atas kayu salib Tuhan Yesus pernah berkata, "Aku haus, aku sudah tanggung penderitaan." Saya teringat orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mengalami juga banyak kesulitan-kesulitan. Semua berkata, akhirnya jawaban yang aku boleh terima, bukan dari manusia, bukan dari suami, bukan dari istri, bukan dari orang tua, atau bukan dari anak. Mereka tidak dapat menjawab. Mereka tidak dapat mendalami pergumulan kesulitan yang dialami oleh hatiku. Tapi orang-orang seperti Jerry Sittser yang mengalami begitu banyak kedukaan ketika istri dan anak-anak harus meninggal, mereka berkata, "Aku memandang kepada salib Kristus, karena di sanalah penderitaan Yesus Kristus." Sehingga penghiburan yang luar biasa boleh dialami oleh setiap orang, termasuk saudara dan saya hari ini. Kalau kita mengalami kesulitan, mengalami kesukaran, mengalami apapun juga, pandanglah kepada salib Kristus yang berkata dari atas salib itu, "Aku haus." Ini yang pertama, saudara. Mari kita renungkan apa yang terjadi dengan hidup kita. Kalau kita pernah mengalami kehausan, ingatlah, Yesus Kristus, lidahnya pernah melekat pada langit-langit, kehilangan seluruh cairan, dan dia sudah menderita bagi saudara dan saya. Ini bagian yang pertama, aku haus. Yang kedua, kalau kita memperhatikan perkataan sudah selesai, it is finished, tetelestai, artinya sudah terjadi. Menggunakan bentuk, kalau dalam struktur bahasanya, grammarnya, tata bahasanya menggunakan perfect, artinya memang sudah terjadi dan tidak mungkin diulang. Satu kali terjadi, hanya sekali saja, dan tidak ada lagi pengulangan. Mengapa saya harus tekankan ini? Karena ada gereja-gereja tertentu yang menganggap bahwa setiap kali perjamuan kudus, maka Yesus Kristus masih mati,
mati dan mati lagi. Alkitab berkata, sudah selesai. Tetelestai. Artinya apa? Sudah genap. Sudah digenapi semua apa yang ditulis di dalam Alkitab tentang nubuatan bahwa anak manusia, Yesus Kristus, harus mati dan telah mati. Saya membaca dari Matius pasal 17 ayat keempat. Dikatakan di sana, aku telah mempermuliakan engkau. Yohanes pasal 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Perhatikan saudara, aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Dengan cara apa? Dengan cara menyelesaikan. Kata yang sama digunakan sudah selesai tadi. Menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus, visi misinya jelas, untuk menuntaskan seluruh tugas pekerjaan yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus Kristus. Sekalipun ada banyak pencobaan, kita tahu bahwa Matius pasal 4 mencatat pencobaan di gurun pasir. Bagaimana iblis menggoda, mencobai supaya Yesus Kristus jatuh di dalam pencobaan, menawarkan posisi, menawarkan kuasa, menawarkan kemewahan, kenikmatan dunia. Namun Tuhan Yesus tidak pernah beralih. Dia tetap konsisten pada panggilan dan tugas yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Mengapa saudara? Karena memang itulah misi kedatangannya, berinkarnasi menjadi manusia seperti saudara dan saya di dalam daging, supaya boleh menggantikan saudara dan saya, menanggung seluruh murka Allah. Saudara ingat lagu Mengapa Yesus Mati Bagi Saya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Lalu dijawab, kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Banyak orang tidak pernah memikirkan, merenungkan apa yang di atas terjadi di atas kayu salib. Mengapa Yesus mau mati? Mengapa Yesus rela mati? Bukan karena Pilatus, bukan karena Yudas, bukan karena tentara-tentara Romawi, tetapi karena memang Yesus menyerahkan nyawanya. Itu di dalam ayat 30b dikatakan, saudara bisa melihat Yohanes pasal 19 ayat 30 bagian B. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Perkataan menundukkan kepalanya begitu penting. Banyak orang menundukkan kepala karena tertidur, dia ngantuk, dia tidur. Tetapi Yesus Kristus, dia menundukkan kepalanya bukan karena dia tertidur, tetapi karena dia menyerahkan nyawanya. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita renungkan baik-baik. Para ahli berkata, ketika orang disalib, biasa matinya bukan menundukkan kepala, tapi menengadah ke atas. Mengapa? Karena orang secara refleks ingin tetap bernafas waktu dia mati. Tapi Yesus Kristus mati dengan cara berbeda. Dia menundukkan kepalanya dan dia menyerahkan nyawanya. Kalau Yesus Kristus tidak menyerahkan nyawanya, baik Pilatus, Yudas yang mau mengkhianati, para tentara Romawi tidak mungkin bisa. Alkitab sudah mencatat beberapa kali, berulang-ulang kali, orang-orang Yahudi berusaha melempari dia dengan batu, mendorong dia sampai ke tepi jurang, hendak melempar dia. Namun Yohanes mencatat, belum waktunya. Ketika waktunya sudah tiba, maka Yesus menyerahkan nyawanya. Mari kita perhatikan di bagian yang kedua ini. Yesus mati, sudah selesai, karena dia menyerahkan nyawa. Charles Swindoll di dalam sebuah buku ilustrasinya mencatat, di dalam kitab orang Yahudi yang disebut Talmud, itu ada ungkapan, saya bacakan bagi saudara. Manusia lahir dengan kedua tangannya tergenggam. Ia meninggal dengan kedua tangannya terbuka lebar. Ketika memasuki kehidupan, ia ingin meraih segala hal. Saat meninggal, semua yang dimilikinya terlepas.
Sekali lagi bagian terakhir, perhatikan kalimat ini. Saat meninggalkan dunia ini, semua yang dimilikinya akan terlepas. Itu kata kitab Yahudi di dalam Talmudnya. Ada satu ungkapan yang boleh saudara dan saya renungkan. Bagaimana kesia-siaan hidup manusia. Namun berbeda dengan Tuhan Yesus. Tadi dikatakan bayi yang lahir pada waktu di dalam dunia genggam. Saudara pernah lihat bayi dilahirkan tangannya terbuka? Nggak ada. Ketika teriak oa, oa, itu bayi dalam posisi menggenggam. Orang Yahudi melambangkan ketika lahir mau meraih segala sesuatu dalam hidup. Jadi, pada waktu orang mati, ada lihat orang meninggal tangannya menggenggam seperti ini. Orang meninggal, orang mati, tangannya terbuka. Menunjukkan apa? Akhirnya seperti dikatakan oleh Charles Swindoll, semua yang dimilikinya terlepas. Itulah manusia. Manusia berdosa. Namun berbeda dengan Tuhan Yesus. Ketika Yesus Kristus di atas kayu salib, dia mati bukan terlepas, tapi dia justru meraih kemenangan. Seluruh tugas, tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Bapa dituntaskan di atas kayu salib. Mari kita renungkan bagian yang kedua ini. Sudah selesai. Saya mencatat yang pertama, sudah selesai. Tadi saya katakan tidak lagi ada pengulangan. It is finished. Tetelestai, artinya tidak perlu lagi ditambahkan. Saudara tidak perlu lagi meragukan keselamatan, penyelamatan, anugerah Tuhan tanpa perbuatan baik saudara. Kemarin saya mendengar di dalam diskusi radio, ada seorang bertanya kepada hamba Tuhan, Pak, kalau seorang sudah percaya Tuhan, lalu dia meninggal sedang berbuat dosa, apakah orang itu diselamatkan? Ada orang Kristen meninggal, ini orang yang sudah lahir baru, tapi waktu dia meninggal tidak sedang berdoa, mungkin tidak sedang pegang Alkitab, tidak sedang beribadah, tapi sedang berbuat kesalahan. Apakah orang itu diselamatkan? Hamba Tuhan itu menjawab dengan tegas, dan saya setuju dengan jawaban dia. Ya, diselamatkan. Loh, kalau begitu bagaimana Pak? Lalu hamba Tuhan ini menjelaskan, dan saya mau juga menjelaskan kepada saudara, ketika kita merenungkan sudah selesai, maka saudara dan saya, kita sungguh bersyukur yang kedua ini. Kenapa? Karena penghiburan kita, penyelamatan bagi saudara dan saya memang sudah finish. Tidak lagi perlu kita memikirkan nanti pada waktu saya dipanggil pulang terakhir itu lagi ngapain kita. Kalau saudara dan saya adalah orang yang sudah dilahir barukan, saya percaya saudara tidak mungkin hidup di dalam dosa. Tidak mungkin orang yang sudah dilahir barukan, Roh Kudus tinggal di dalam diri dia, orang itu senang berbuat dosa, tidak mungkin. Yohanes dengan jelas mengatakan orang di dalam Kristus, dia akan terus-menerus mengejar kesucian. Bukan berarti bahwa orang itu tidak bisa jatuh di dalam dosa. Masih bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak sengaja berbuat dosa, itu bedanya. Orang yang sudah menerima anugerah penyelamatan dengan apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib sudah selesai, maka dia hidup di dalam perdamaian, dan Alkitab berkata tidak lagi ada penghukuman. Saya harus hati-hati menjelaskan bagian ini, karena ada orang-orang tentu berkata, oh kalau gitu enak Pak, kalau saya sudah sekali selamat tetap selamat, maka saya bebas berbuat dosa, saya silakan aja melakukan apapun, toh pasti selamat. Orang yang berpikir seperti itu menunjukkan dia belum selamat. Tapi kalau saudara sudah diselamatkan, sudah menerima anugerah Tuhan, sudah memahami apa artinya aku haus, sudah selesai, maka saya yakin tidak mungkin saudara hidup dalam dosa. Kita akan terus didorong. Bagaimana aku membalas cinta kasih Tuhan yang sudah menderita bagiku, yang sudah begitu amat sangat menderita di atas kayu salib, dan yang mengatakan sudah selesai. Yang kedua, sudah selesai berarti bukan hanya kita dijamin bahwa hanya oleh anugerah kita diselamatkan, bukan karena perbuatan baik kita. Kalau kita berbuat baik semata-mata karena kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala anugerah yang Tuhan sudah berikan.
di segala pelayanan saudara. Apapun yang kita kerjakan, apapun itu saudara boleh katakan, tidak lain hanyalah kita mau mengucap syukur. Bahkan Alkitab berkata, kalau kamu sudah melakukan ini, itu, dan sebagainya, kamu sudah melayani ini, itu, dan sebagainya, katakanlah, aku hanyalah hamba yang tidak berguna, yang enggak layak, unworthy servant, yang enggak layak untuk melayani Sang Raja. Itu arti daripada sudah selesai yang pertama. Sudah selesai yang kedua berarti kita harus meneladani Kristus. Tadi saya membacakan di dalam Yohanes pasal 17, ketika Yesus berkata, aku mengerjakan tugas panggilan yang diberikan oleh Bapa. Dengan demikian aku memuliakan Allah, menghormati Bapa dengan jalan menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya. Pertanyaannya buat saudara dan saya pagi ini, ketika kita ada di hari perhentian ini, apakah kita mau menyelesaikan setiap tugas panggilan yang saudara dan saya boleh terima dari Tuhan sesuai dengan panggilan kita masing-masing? Saya berpikir ketika merenungkan bagian ini, kalau Presiden Jokowi datang ke rumah saudara, lalu datang berkata bahwa dia akan mampir ke rumah saudara, dia minta dibuatkan makanan soto misalkan begitu, lalu apa yang akan saudara perbuat? Pasti pengawal presiden, semua bagian rumah tangga kepresidenan akan meminta kepada saudara, persiapkan baik-baik, cari bahan yang terbaik, makanan terbaik. Kamu diminta, keluarga ini, keluarga saudara, untuk mempersiapkan soto ayam. Maka saudara akan cari bahan-bahan yang terbaik untuk menghormati seorang presiden yang mau mampir datang ke rumah saudara. Namun sebaliknya, kalau saudara tidak melakukan apa-apa, saudara tidak memandang itu permintaan, perintah dari presiden, apa artinya saudara? Sangat sederhana. Berarti saudara tidak menghargai itu presiden, saudara tidak menganggap dia, boleh ada, boleh enggak. Dan ini yang terjadi seringkali dengan saudara dan saya. Ketika Tuhan kasih kita hidup, setiap tarikan nafas yang saudara dan saya boleh hembus adalah berasal dari Tuhan. Itu sebab mari kita kerjakan bagian itu. Jangan didiamkan setiap tugas panggilan yang Tuhan berikan. Beberapa waktu yang lalu saya bicara dengan rekan-rekan pelayan-pelayan Tuhan. Saya katakan, kenapa pelayanan ini tidak bisa berjalan? Lalu terjadi diskusi. Poin akhirnya adalah karena tidak dikerjakan. Didiamkan saja. Saya katakan dengan tegas, semua yang didiamkan pasti akan mati dengan sendirinya. Sekali lagi, semua yang didiamkan pasti akan mati dengan sendirinya. Tidak dikerjakan, tidak dilakukan apa-apa. Kalau saudara simpan uang di bank atau di deposito, maka kelihatannya tidak diapa-apakan bagi kita. Tapi bank yang menyimpan uang saudara itu memutar, menjalankan bisnisnya, memakai uang saudara, tidak membiarkan uang itu berdiam. Baru saudara bisa menerima bunga deposito, bunga bank. Kenapa? Karena pihak perbankan sudah menjalankan, memutar uang. Sekali lagi, apapun dalam hidup kita, kalau Tuhan kasih kesempatan sebagai bentuk penghormatan Yesus kepada Bapa, maka Dia melakukan, menuntaskan setiap tugas. Kalau saudara menghormati seseorang, saudara menghargai, saudara mengasihi orang itu, kerjakan bagi orang itu. Karena kita menghargainya, kita mengasihinya, kita menghormatinya, maka kita tidak mau melalaikan satu hal pun. Apa yang disampaikan, kita catat baik-baik apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Saudara yang kasih Tuhan, dua hal inilah yang menjadi tema utama di dalam firman Tuhan hari ini. Mari di akhir bagian ini saya mau menyimpulkan, ada dua kelompok orang yang ekstrim. Ada kelompok orang ekstrim yang berkata ketika dia mendengar kata sudah selesai. Tema ini bisa yang pertama ada kelompok yang berkata, aku saat ini sedang mempersiapkan hari kematianku, supaya aku mengakhiri hidup nanti, sudah selesai. Dan sekarang aku tidak mau apa-apa lagi.
aku tunggu saja kapan Tuhan panggil aku. Dan yang kelompok kedua, orang yang tidak pernah mempersiapkan hari dia dipanggil pulang. Dia tidak pernah berpikir tentang hari kematiannya. Mungkin menganggap itu tidak penting. Bagi orang ini kelompok kedua, yang penting sekarang apa yang harus dikerjakan. Bagaimana sikap saudara dan saya? Apakah kita termasuk kelompok ekstrim yang pertama, yang terus dengan detail memikirkan hari kita dipanggil pulang, atau kelompok ekstrim yang kedua, yang terus menerus bekerja untuk hari ini saja, tidak pernah memikirkan hari ketika Tuhan memanggil kita? Beberapa hari yang lalu ada orang kirim WhatsApp ke saya, message, mengirimkan brosur dari sebuah tempat pemakaman. Lalu di sana dia komunikasi dengan marketing daripada tempat pemakaman itu, menanyakan, kalau saya sedang jalan di Indonesia karena dia tinggal di luar negeri, lalu saya mati dalam perjalanan, apakah mayat saya bisa diurus? Kalau diurus caranya bagaimana? Biayanya berapa? Lalu di dalam brosur itu ditulis paket yang paling murah berapa. Dia minta pada salah satu tempat pemakaman dan dia menunjuk angka 150 juta kalau dia mati. Lalu pertanyaan dari marketing, sales marketing itu adalah, Pak, kalau Bapak meninggal, nanti yang mau dihubungin siapa? Bapak mati, yang mau dihubungin siapa? Kan Bapak udah nggak tahu lagi. Dia nggak bisa menjawab, siapa yang dia bisa dipercaya untuk mengurus kalau saya meninggal. Nah ini saudara, saya katakan kepada orang ini, boleh-boleh saja kita siapkan diri untuk hari kematian, tapi kita nggak tahu. Dia sering mengutip Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun jika kami kuat 80 tahun. Umurnya sudah mau 70, jadi dia sudah siap-siap pesan peti mati, pesan tempat pemakaman. Sementara saya bilang Joe Biden baru menang pilpres, walaupun masih diperdebatkan oleh kubunya Donald Trump, umurnya 78 tahun. Bapak belum sampai 70 udah pusingin repot hari kapan dia makamkan, di mana dan sebagainya. Jadi saya katakan nggak ada yang tahu. Tapi kelompok kedua, ada orang yang pikirannya hari ini kerja, duit. Bukan nggak perlu duit. Ada orang berkata semuanya perlu duit. Tapi saudara, saat di ujung kematian, duit pun tidak bisa membantu saudara dan saya. Sekalipun ada ventilator, kalau memang saatnya sudah tiba, saudara dan saya pun akan mengalami yang namanya kematian. Hari ini, ketika kita merenungkan tema sudah selesai, apa yang saudara dapat hidupi dalam hidup ini? Apakah saudara mau merenungkan bahwa semua sudah selesai dikerjakan oleh Tuhan Yesus, namun kita masih dalam dunia ini, kita belum selesai, masih ada tugas panggilan yang saudara dan saya harus kerjakan. Jangan kita terus-menerus pikirkan, mempersiapkan secara detail hari perjumpaan kita dengan Tuhan. Kita lupa tugas kita sebagai suami, tugas kita sebagai istri, tugas kita sebagai anak-anak, tugas kita sebagai pelayan Tuhan, tugas kita di dalam panggilan kita masing-masing, kita abaikan. Hari ini saya mau mengajak saudara, mari kita melakukan panggilan kita dengan bertanggung jawab, tanpa harus melupakan bahwa satu hari ketika kita di ujung lorong kehidupan kita, kita dapat berkata, sudah selesai. 3 hari lalu saya menulis kepada ketiga anak saya kalimat di dalam WA, pesan WA yang berbunyi demikian. Akhirnya semua pencapaian kita tidak ada yang kita bawa pulang saat mati nanti. Hanya hati yang melekat kepadanya saja yang kita bawa pulang. Sekali lagi, akhirnya semua pencapaian kita tidak ada yang kita bawa pulang saat kita mati nanti. Hanya hati yang melekat kepadanya saja yang kita bawa pulang saat kita mati. Kalimat ini saya mau mengingatkan anak-anak saya, mengingatkan keluarga saya, mengingatkan diri saya, mengingatkan istri saya, mengingatkan jemaat Tuhan, mengingatkan semua yang mendengarkan, supaya
kita baik-baik. Ketika mencapai apapun dalam dunia ini, kita ingat tidak lain semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau sudah di akhir, saya berharap kita semua yang mendengarkan khotbah pada pagi ini dapat berkata seperti Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Apakah saudara sedang mengalami kesulitan, kesukaran, penderitaan? Ingatlah, Yesus Kristus jauh melebihi penderitaan, kesulitan, kesukaran, penyakit, kelemahan. Apapun yang saudara boleh sebut, Yesus Kristus mengalami penderitaan yang amat sangat ketika dia ada di atas kayu salib. Di menit-menit terakhir dia berkata, aku menderita supaya kamu tidak lagi usah menderita, tidak perlu lagi menderita. Mari kita renungkan kalimat Tuhan Yesus, sudah selesai. Seluruh rencana kekal Bapa sudah diselesaikan dengan sempurna, dijalani oleh Sang Anak karena kasih-Nya. Bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Kalau Tuhan belum selesai dengan saudara, mari kita tetap berdoa, Tuhan, tolong kami supaya kami boleh melakukan, menuntaskan setiap tugas, panggilan yang Tuhan percayakan. Jangan mendiamkan, jangan pasif tidak melakukan apa-apa. Berbuatlah bagi Tuhan, supaya satu hari kita dapat berkata, memang sudah selesai. Tuhan, terima kasih buat firman. Kiranya Roh Kudus terus berbicara sampai kedalaman hati setiap telinga yang mendengar, supaya kami semakin memuliakan Tuhan, baik pada waktu kami hidup, walaupun di ujung kematian kami tahu kami sudah melakukan tugas kami, panggilan kami dengan berusaha sebaik-baiknya. Berkatilah firman-Mu hari ini, boleh menjadi berkat bagi setiap kami, anak-anak-Mu yang beribadah pada hari ini. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.